Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Semoga kalian sehat semua. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Oke anak-anakku semua, sebelum kita masuk materi pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam belajar. Amin. Anak-anakku semua, hari ini kita masuk pembelajaran yang pertama. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran yang pertama, anak-anakku masih ingat tidak? Sudah berapa subtema yang telah kita pelajari kemarin? Ada berapa? Ada 3 subtema. Subtema yang pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup, subtema yang kedua tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan subtema yang ketiga tentang pertumbuhan hewan. Anak-anakku masih ingat semua kan? Ciri-ciri makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, serta pertumbuhan hewan. Ya, masih ingat kan ya? Oke, kita lanjutkan pembelajaran yang pertama, subtema 4. Hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan pada tanaman, kerajinan mosaik, dan pembagian. Oke, langsung saja. Pertumbuhan tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas, selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang perkembangbiakan alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka, dan lain sebagainya. Tanaman yang berkembangbiakan dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan, setek, penempelan, dan seterusnya. Oke, anak-anakku semua, untuk mengingat-ingatnya, untuk mengenal berbagai tumbuhan dan cara perkembangbiakannya, kita bisa membuat dalam sebuah tabel. Nah, contohnya seperti ini. Biar kita ingat. Nanti membuat 3 kolom, nomor, jenis daun, dan keterangan. Nomor 1 contohnya misalnya daun mangga. Dikasih keterangan nama tanaman pohon mangga, cara berkembang biak dengan biji. Nomor 2, ini misalnya ditempel dengan daun cocor bebek. Dikasih keterangan nama tanaman cocor bebek, cara berkembang biak dengan tunas. Oke, anak-anakku nanti membuat 5 kolom saja. Dan nanti ditempeli daun yang berbeda pula, dan nanti dikasih keterangan. Buatlah di buku tugas kalian masing-masing. Oke ya. Kita lanjutkan anak-anakku. Menghias gambar dari kepingan bahan keras yang disusun dan ditempel dengan pelekat. Ini disebut dengan apa? Kerajinan mosaik. Membuat mosaik ini menggunakan bahan keras. Coba bahan keras apa saja anak-anakku? Seperti serpihan kaca, daun, biji-bijian, dan lain-lain. Biji yang biasa digunakan untuk membuat mosaik yaitu biji jagung, kacang tanah, kedelai, dan yang lainnya. Boleh apa enggak Pak menggunakan padi misalnya? Boleh kan? Boleh. Lah, nanti sesuai dengan kebutuhan kalian cara membuatnya. Tidak harus menggunakan biji jagung, tidak harus menggunakan kacang tanah atau kedelai, namun sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, ini bisa kalian amati contoh kerajinan mosaik. Nah, ini bentuk burung terbuat dari biji kacang kedelai dan jagung. Juga biji mentimun. Yang samping sini ini menggunakan daun kering, dan ini menggunakan padi. Ya, nanti bisa ditiru anak-anakku ya. Coba anak-anakku semua nanti harus berkarya ya, ayo berkarya, buatlah kerajinan mosaik berbentuk hewan atau tumbuhan dengan menggunakan bahan biji-bijian dan daun kering. Ya, nanti dibuat di kertas atau di buku gambar
nanti dibuat yang rapi, dan besok ketika kita sudah tatap muka dibawa ke sekolahan dan nanti ditempelkan di mading sekolahan, ya. Anak-anakku semua, tahu enggak pembagian? Pembagian itu kebalikan dari perkalian, ya. Contohnya seperti ini. 10, ya. 10 dikali 2 jumlahnya ada 10. Nah, 10 kali 2 jumlahnya ada 20. 20 dibagi 2 ada 10. Contoh lagi, 10 dibagi 2 ada 5. 5 kali 2 ada 10. Ya, mudah ya. Coba anak-anakku, kita akan menyelesaikan pembagian dengan bentuk pengurangan. Ya. 12 dibagi 12. Ya, 12 dibagi 12. Kita tulis 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Nah, 10 kurangi 2 ada 8. Terus 8 kurangi 2 ada 6. 6 dikurangi 2 ada 4. 4 dikurangi 2 ada 2. 2 dikurangi 2 ada 0. Ya, ada 0. Coba kita hitung angka 2 dalam pengurangan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa anak-anakku? Ada 6. Berarti bisa ditarik kesimpulan 12 dibagi 2 totalnya ada 6. Oke, kita lanjutkan ke penyelesaian pembagian dengan bentuk pistul. Ini 42 dibagi 2. Kita selesaikan dalam bentuk pistul. 42 dibagi berapa? 2. Bentuk pistul ini kalau zaman dahulu disebut dengan porogapit. Mulai 4 dibagi 2 bisa apa enggak anak-anakku? 4 dibagi 2 ada 2. 2 dikali 4 ada berapa? Ada 4. Dikurangi 4 dikurangi 4 ada 0. 2 ini diturunkan. Nah, ada 2. Terus 2 ini dibagi 2. 2 dibagi 2 ada berapa anak-anakku? Ada 1. 1 kali 2 ada berapa? Ada 2. Kita tarik lagi. 0 diturunkan, nggak usah diturunkan, enggak apa-apa. Terus 2 dikurangi 2 ada berapa? 0. Bisa ditarik kesimpulan 42 dibagi 2 totalnya ada berapa? Ada 21. Mudah kan anak-anakku ya? Pembagian baik berbentuk pengurangan atau berbentuk pistul ini sangat mudah sekali. Oke. Sebagai evaluasi kalian, coba mari berhitung. Kerjakanlah soal-soal berikut ini dengan menggunakan dua cara penyelesaian ya. Ada menggunakan pembagian, pengurangan, dan ada bentuk pistul. Ini soalnya nanti dibaca ya. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pohon perkebunan ini memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Bisa ditarik kesimpulan 126 dibagi 6. Ini diselesaikan dengan cara penyelesaian pembagian dan diselesaikan dengan bentuk pengurangan dan bentuk pistul. Nah, yang nomor 2, Siti membagi 152 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? 152 dibagi 3. Nanti diselesaikan juga dengan bentuk pengurangan dan bentuk pistul. Oke anak-anakku semua, itu tugas kalian. Yang pertama tadi adalah membuat tempelan daun, dikasih keterangan dan membuat mozaik. Dan yang ketiga adalah mengerjakan soal pembagian 2 ini ya. Oke. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Sebelum Pak Guru akhiri, jangan lupa anak-anakku untuk tidak membaca, karena membaca merupakan jendela dunia. Dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru cukup sekian, kurang lebihnya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video yang akan datang.